Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya Allah usini wa iyyakum taqwa. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, Ibu, sama masjid Taqwa, sama pengajian akad pagi, rahimahullah, alhamdulillah kita di hari yang ke-29 di bulan September bertepatan 26 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah di bulan Maulid. Ya, bulan Rabiul Awal itu sama dengan bulan Maulid, Maulid Rasul. Mari kita mengenang kembali, kita peringati untuk memahami ajar kita fikih. Fikih itu kan secara batasan definisi ma'rifatun nafsi malaha wa ma'aleha, mengenali, khususnya kalau kita yang mengenali diri kita itu siapa, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Tentu kalau kita kaitkan dengan siapa itu kita dengan Rasulullah SAW, ya harus kita mengenali posisi kita dengan beliau itu sebagai siapa. Ya, kalau secara maulid itu berarti menuju kepada tempat tanggal lahir. Nah, orang yang bernama Muhammad SAW, tempat tanggal lahirnya kotanya Mekah. Rumah yang dipakai atau dijadikan tempat kelahiran rumahnya Abu Thalib. Harinya hari Senin pagi waktu subuh, tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Belum mungkin orang yang pagi itu mungkin orang paling miskin, paling larat dari tiratan, dan juga dalam keadaan sudah yatim. Tapi kok akhirnya itu menjadi orang yang sukses membangun peradaban dunia, tidak hanya peradaban dunia tapi juga peradaban akhirat. Sebagai orang terbaik, bahkan makhluk terbaik di antara semua makhluk. Sebagai utusan Allah yang terakhir dan juga sebagai nabi dari nabi-nabi Allah yang terakhir. Jadi yang perlu kita kemudian tempatkan beliau itu siapa, kita itu siapa. Dan antara sekian banyak keterangan untuk kita sikapi bahwa beliau telah menyatakan dirinya pada kita dalam sebuah riwayat yang saya simpulkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu mengunjungi kuburan Baqi di waktu malam, lalu diikuti para sahabat, ditanyakan, panjenengan kita merasakan apa gitu malam-malam ke kuburan. Beliau menjawab, waditu antul dia ikhwani, saya ingin ketemu saudara-saudara saya itu, ingin menemui saudara-saudaranya. Lalu para sahabat bertanya, kalau kami ini siapa? Bukankah kami ini saudara-saudara panjenengan?
Kita adalah saudara-saudaranya Rasulullah SAW. Pengakuan beliau bukan pengakuan kita. Kita tidak usah mengaku sebagai duriannya umpama, karena memang bukan. Tapi kita diaku sebagai saudara-saudaranya. Dan kita itu orang-orang yang sedang ditunggu-tunggu di surga. Maka kalau dia ada kesadaran kalau sudah ditunggu-tunggu, ya jangan mengecewakan. Jangan kemudian santai-santai atau jangan malah tidak pakai. Pekerjaan yang paling berat apa ya kira-kira? Menunggu ya Pak. Ya. Maka ada beberapa ayat yang perlu kita sikati, di antaranya nomor 3 ayat, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 56, 7, 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Untuk itulah orang beriman bersalawatlah kalian padanya dan bersalamlah dengan salam yang sebenar-benarnya. Ayat yang kedua, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adalahum 'adzaban muhina. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan mengadab mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan adab yang sangat menghinakan di akhirat. Kira-kira kalau kita teliti antara munasabah perkaitan perhubungan antara ayat 56 dan 57, yaitu Allah menyuruh kepada orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Dan ayat 57 tadi, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu terkutuk. Bentuk menyakitinya apa ya? Contoh perbuatan menyakiti Allah dan Rasulnya terkait dengan dua ayat itu. Ya mungkin kalau secara bahasa kita, seorang menyakiti orang lain apabila diperintah tidak mau. Seorang anak diperintah oleh orang tuanya tidak mau mengerjakan. Sebagai orang tua kira-kira gimana? Kayaknya sakit. Sakitnya orang tua ketika menyuruh anaknya tidak mau mengerjakan. Atau mungkin ada seorang anak diperintah oleh orang tuanya, lalu diberi contoh oleh kakaknya. Anak tadi yang diperintah oleh bapaknya, dicontohi oleh kakaknya, tidak mau mengerjakan atau mengerjakannya tapi semaunya sendiri, tidak menurut contoh yang dicontohkan oleh kakaknya, dan kakaknya itu diberi petunjuk oleh bapaknya. Anak tersebut sepertinya telah menyakiti bapaknya dan kakaknya. Kira-kira begitu ya. Tentu takdirnya bisa banyak. Tetapi Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk memahami diri kita itu siapa, kaitannya dengan Allah. Ya kita itu orang-orang yang seharusnya mengerjakan perintah Allah. Allah memberitahu bahwa Allah dan para malaikatnya itu telah bersalawat kepada nabinya yang bernama Muhammad SAW. Bahkan dalam hasanah keilmuan Islam, setahu saya khususnya, hanya satu-satunya nabi yang umatnya diperintah
kiri. Karena itu ya Allah, jangan sampai menyakiti Allah, yaitu dengan tidak mau bersolawat. Perbanyaklah sholawat. Lalu jangan sampai menyakiti Rasul, yaitu mengarang sholawat sendiri umpamanya. Sholawatlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Sholawat itu termasuk kategori ibadah. Pada prinsipnya yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Ibadah punya prinsip-prinsip, selain ada tuntunan seperti apa yang telah dicontohkan, juga tidak boleh mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Contoh dalam hal ini, panjenengan umpama sudah duduk di masjid, sedang tadarus baca Quran keras, sebelumnya sendirian, tiba-tiba ada orang datang untuk sholat. Suara panjenengan yang sedang baca Quran seharusnya suaranya dipelankan, nggak boleh mengganggu orang yang sedang ibadah lainnya. Itu pada prinsipnya ibadah itu ada aturan-aturan. Yang aturan itu sesuai dengan tuntunan dan aturan yang dari sisi dampaknya. Berikutnya apa itu? Ayat setelahnya, ayat 58. Itu kan warnabila gunan mukminina wal mukminat bighairi maktasabu faqad istamalu butanan wa isman mukminan. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan menyakiti orang-orang mukminat, mukmin laki-laki maupun perempuan, dengan tanpa ada alasan yang benar, maka sungguh orang-orang tadi telah membawa kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi kalau kaitannya dengan ayat sebelumnya tadi berarti ya dalam hal seorang merasa melakukan peribadatan atau amalan-amalan yang diklaim sebagai sebuah perintah, tapi kalau menyakiti orang lain, menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah, itu telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Karena apa? Jadi kita harus tahu dulu kita itu siapa. Kita dengan orang-orang mukmin itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin satu sama lain itu saudara. Punya masing-masing punya hak dan kewajiban. Di antara kewajibannya menjaga perasaan, jangan sampai menyakiti. Itu hak saudara-saudara kita. Sakit itu bisa kalanya sakit secara fisik, bisa kalanya sakit secara non fisik. Di sini itu sakitnya di sini. Kalau secara fisik malah gampang diobati, tapi sakit yang ada di sini kadang yang sulit. Maka menyakiti orang mukmin, menyakiti orang mukminat, tidaknya dipahami secara menyakiti fisik, menyakiti lahir batin juga. Ya secara lahiriah artinya, maka wajib kita untuk saling menjaga perasaan, jangan sampai ada yang rasanya sakit dan seterusnya. Siapa sebenarnya kita dan Rasul tadi? Berarti kalau kita katakan kita adalah saudaranya Rasulullah SAW berdasarkan pengakuan beliau, dan kita sesama kita adalah saudara. Jadi monggo bareng-bareng ya, seperti apa kita punya visi yang jelas di dalam membangun peradaban kita masing-masing. Bapak beliau saya muliakan, orang Islam itu orang yang punya visi yang sangat jelas, terukur dan terarah. Maka di dalam mengejar visi, misinya pun harus bersama-sama. Jangan sampai kita visinya berbeda, misinya tidak sama, berjalan sendiri-sendiri, itu jangan, pasti gagal. Muhammad SAW ya, sebagai utusan Allah yang terbaik dan yang terakhir, itu diutus untuk kesuksesan. Bahkan tidak
Beliau itu adalah orang yang hidupnya sangat-sangat serius sekali, sehingga sesungguhnya tidak ada kesuksesan yang ditanamkan dalam sebuah visi yang diikuti hanya dengan santai-santai atau main-main. Tidak ada kesuksesan menyertai kesantai-santaian atau permain-mainan. Gambarannya ya kita amati Rasulullah Muhammad SAW itu orang yang sangat-sangat serius karena punya visi yang sangat terarah dan sangat terukur, baik yang visi jangka pendek maupun apalagi jangka yang paling panjang. Jangka pendek itu apa? Mengakhiri dunia dengan husnul khotimah, terus mengakhiri hari akhir itu sebelum hari akhir tentu yaumul hisab dengan hisab yang ringan, bahkan bihuri hisab tanpa hisab masuk surga. Itu visi beliau jangka pendek, mati meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah, lalu jangka panjangnya masuk surga tanpa hisab. Dibuktikan enggak? Pembuktiannya itu misi beliau itu berarti misi penyelamatan dirinya, penyelamatan umat, penyelamatan bangsa, penyelamatan dunia, penyelamatan akhirat. Sukses dari orang yang paling sukses, orang yang paling sukses dalam menjalankan visi dan misinya adalah orang yang bernama Muhammad SAW. Mari kita lihat contoh kesuksesan beliau yang pertama dari segi hubungannya dengan Allah. Karena kesuksesan orang itu pertama pasti karena keridhaan Allah dan hubungan yang jelas. Kalau kita sudah kita sudah punya kontrak dengan Allah, yaitu syahadat. Kemudian saat sholat sudah, puasa, haji, zakat, sudah itu. Kecuali itu. Kalau Muhammad SAW itu sangat jelas hubungan dengan Allah. Dijelaskan oleh secara benar bahwa karena yaqulu rabbahu bi kulli ahyanihi. Rasul itu senantiasa dalam keadaan zikir pada Tuhannya pada Allah dalam setiap saatnya. Ingat, ya selalu ingat, selalu zikir pada Allah. Karena menempatkan diri beliau itu utusan Allah, beliau itu Nabiullah untuk membangun peradaban kesuksesan dunia akhirat. Beliau suri tauladan yang terbaik bagi umatnya. Beliau mengontrol hubungannya dengan Allah hampir tidak pernah putus. Dalam riwayat yang saya tahu ada sekali beliau itu tidak ingat Tabarok ketika di kamar kecil. Ada riwayat mengapa ketika Rasulullah SAW keluar dari kamar kecil doanya ghufranaka, karena selama di kamar kecil enggak mengingat Allah sehingga begitu keluar ampunanmu ya Allah. Itu yang bisa kita simpulkan di atas sekian banyak keadaan beliau itu selalu berzikir pada Allah kecuali di kamar kecil. Nah, contoh perbuatannya apa? Rasulullah kan bangun malam jam berapa itu? Kemudian menghabiskan waktu malam, siang, dan sebagainya seperti apa? Ada riwayat pula yang pernah kita dengar bahwa dulu ada beberapa orang sahabat mendatangi rumah Rasul. Kebetulan Rasul tidak di rumah, ditemui oleh istrinya Aisyah radhiyallahu. Setelah bertanya ya, bagaimana kehidupan Rasul, Aisyah menjelaskan. Lalu kelompoknya menimbulkan, kalau begitu ada yang mengatakan saya tidak akan menikah. Yang kedua, saya akan selalu sholat malam, tidak akan tidur. Yang ketiga, saya akan selalu puasa. Begitu pulang ketemu Rasul,
Lalu ketahuilah bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya menikah, saya berkeluarga, punya anak, saya puasa, berbuka, saya sholat malam, juga aktivitas di hari. Keteladanan Rasulullah SAW tidak seperti yang dibayangkan oleh sahabat, yaitu dengan menikah banyak terganggu ibadahnya. Dengan tidak menikah mungkin bisa berhubungan dengan Tuhan sangat sempurna. Itu pemikiran yang keliru, tidak sesuai dengan sunnah. Karena umpama tidak ada orang menikah, yang terjadi apa? Ya tidak ada generasi berikutnya. Kalau tidak ada orang yang bekerja di siang hari karena siang malam sholat terus, dunia kacau. Kalau tidak ada orang puasa, dunia kacau. Kalau puasa terus, dunia kacau. Nah itu Rasulullah SAW itu orang yang paling berhasil membangun peradaban. Adab itu sejumlah aturan yang melekat pada segala sesuatu yang harus dikerjakan. Adab dikerjakan terus-menerus itu menjadi akhlak. Dan adab yang terbaik adabnya Rasulullah SAW. Kalau dikerjakan adalah dari akhlak yang terbaik. Dia pernah mengatakan bahwa namamu itu liputanima makarimah akhlak atau solihal akhlak. Tidak lain aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang paling mulia atau paling solih. Dari dua kata ini sebenarnya bisa kita renungkan ya. Makarim karomah atau akhlak yang karimah. Kalau solih, saya pernah matur kategori konotasinya solih itu bahasa Jawanya itu gandani, ison gandani, cocok lan nyocok-nyocokake. Perbuatan manusia, akhlak manusia harus cocok sesuai dengan predikatnya masing-masing. Perbuatan orang tua dengan anak tidak sama. Perbuatan bapak dengan ibu beda. Dan terusnya, itu namanya cocok, solih, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang penting semuanya karimah, mulia dan bisa memuliakan orang lain. Kalau kita kaitkan dengan mono tadi, visi yang harus kita ketahui mengakhiri dunia dengan husnul khotimah. Husnul secara bahasa senang, khotimah mengakhiri sesuatu. Mengakhiri dunia husnul khotimah. Berarti mengakhiri dunia yaitu dicabutnya nyawa, berpisah dari badan, itu semuanya senang dan menyenangkan. Yang berkaitan, yang bersangkutan senang, lalu keluarganya juga senang, malaikat yang disuruh untuk mencabut juga senang, kemudian Allah pun senang. Itu konsep husnul khotimah dari segi bahasa itu menyenangkan siapapun ketika mengakhiri dunia. Lalu caranya gimana? Itu yang perlu bareng-bareng kita usahakan bareng-bareng ini. Kita punya visi untuk husnul khotimah, misinya mengupayakan. Untuk kita ketahui juga bahwa barang siapa menghendaki akhir yang baik, maka wajib baginya untuk memproses dengan proses yang baik. Ya. Ingin mengakhiri sesuatu dengan baik, maka wajib baginya memproses dengan cara yang baik.
ada yang dibuat oleh diantaranya kalau nggak tahu Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun dengan mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in ukita alaihi. Barang siapa hidup di atas sesuatu maka ia akan mati di atas sesuatu, dan barang siapa mati di atas sesuatu maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Barang siapa ingin mati dalam keadaan Islam maka dia hidup dalam keadaan Islam. Barang siapa ingin mengakhiri hidup di dunia dalam keadaan Islam yang husnul khotimah, ya harus memprosesnya. Setiap hari menjadi orang Islam yang husnul, yang senang dan menyenangkan. Setiap hari kita juga berdoa, ternyata yang pakai hasanah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, hidup di dunia senang dan menyenangkan, mengakhiri dunia dengan senang dan menyenangkan. Kalau kita teliti, kita cari itu nanti prosesnya sangat banyak sekali. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan harus senang dan menyenangkan. Yang pertama nanti adalah menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulnya, dan menyenangkan semua orang-orang Muslim. Kalau orang lainnya, kalau karihat monggo. Yang penting menyenangkan Allah, menyenangkan putusannya, dan menyenangkan semua orang Muslim. Jangan sampai menyakiti Allah, jangan sampai menyakiti putusannya, dan jangan sampai menyakiti semua orang Muslim. Ini konsep, namanya konsep fikih paham terhadap diri kita. Diri kita itu kalau kaitannya dengan Allah tadi, jangan sampai menyakiti Allah. Kerjakan apa yang Allah perintahkan pada kita. Kemudian dengan Rasul, ikutilah teladan beliau. Nah, kemudian dengan sesama orang Muslim jangan sampai menyakiti. Tapi itu yang memuliakan. Quran makanya memberikan perintah pada kita melalui Rasulullah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, jika panjenengan mencintai Allah, maka ikutilah aku agar Allah mencintai panjenengan dan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Dan Allah itu sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lafaz di situ yang pertama khitabnya wajib hanya kepada Muhammad SAW. Jangan sampai maaf, katakanlah olehmu wahai. Kata ini yang sudah ngomong ini. Bapak Ibu kalau panjenengan mencintai Allah dan Rasulnya, kalau panjenengan mencintai Allah, ikutilah aku. Gak bisa, ya. Jangan sampai salah memahami ayat itu. Kalau dipahami siapapun yang ngomong boleh diikuti, bahaya itu. Khitabnya mutlak kepada utusan Allah yaitu Muhammad. Ya. Wahai panjenengan kalau benar-benar cinta pada Allah, dan itu juga maknanya wajib bagi panjenengan mencintai Allah agar Allah mencintai panjenengan dan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Kalau panjenengan ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, wajib mengikuti
Rasulullah yang bernama Muhammad SAW. Beliau itu diberi wewenang untuk ditaati, diikuti. Ada tentang atiullah wa rasul banyak sekali. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau kita tanya lagi, sebenarnya Muhammad itu siapa? Banyak ada di antara juga mengatakan bahwa maka Muhammadun abadun mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina. Muhammad itu bukan salah seorang di antara bapak di antara panjenengan, tapi Muhammad adalah utusan Allah dan nabi yang terakhir atau penutup di antara para nabi. Kalau ada orang setelah beliau itu mengaku sebagai nabi, berarti memang harus ditolak. Atau ada orang di antara umat sekarang tidak mau mengikuti tuntunan Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul, itu telah menyakitinya. Bagi yang saya mudahan, saran-saran apa kebiasaan beliau yang mungkin perlu kita ikuti. Contoh ya, bahwa kita memanage karena kasih bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kesuksesan. Kesuksesan itu hanya menyertai orang yang sangat seru sekali, baik dari segi konsepnya maupun pengamalannya. Maka Rasul pernah mengatakan di antaranya di waktu subuh itu tentang subuh apa itu? Rahmatal badri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kadang-kadang kita belum bisa merasakan sehingga ada yang menyepelekan. Nah, memang secara materi sulit dipahami. Tapi bagi orang yang berfalsafah bukan materialis itu mudah sekali. Karena hidup ini kan berlaku hukum sebab akibat. Ya. Akibat yang kita inginkan adalah kebahagiaan dunia akhirat. Maka kita harus membuat sebab. Sebabnya apa? Keridhaan Allah. Lalu supaya Allah itu ikutilah petunjuk Rasulullah. Rasulullah memberikan hadis secara qauliyah ucapan dan juga nontoni secara fikriyah perbuatan. Dalam dua riwayat pernah dari Rasul itu sholat sendirian, kemudian tidak sholat fardiyah itu, apalagi menyalahi sabdanya diri, tidak pernah. Rasul itu orang yang paling konsisten dengan konsep-konsep yang beliau buat, dengan aturan yang beliau buat, dengan beliau apa yang beliau ucapkan dan yang beliau kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Lalu setelah subuh, beliau kemudian tidur nganggur dan sebagainya? Tidak itu. Itu menunjukkan sangat seriusnya. Ya. Kemudian lagi beliau memberikan gambaran ya, bagi barangkali yang punya kesibukan panjang boleh sholat duha di awal waktu. Istilahnya namanya sholat zuhur atau isra. Kemudian mungkin yang buru-buru boleh nanti sholat duhanya di waktu siang, di waktu awal. Beliau pernah mengatakan darahnya bahwa sholatul awwabina ila tarmadul islam. Menunjukkan sholat duha itu sebagai penyambung antara sholat subuh dengan
dengan subuh itu putus ketika matahari terbit. Tidak ada sholat fardu antara subuh dengan zuhur, maka disambung dengan sholat duha. Maka sholat duha bisa dikatakan sholat awwabin, sholatnya orang yang bertobat. Tobat secara mana artinya kembali. Taba yang itu ayat anaba itu orang yang telah pergi dari Allah, misalnya subuh cari subuh sampai selama-lamanya, kemudian kita kembali pada Allah, namanya sholat kembali bertaubat, kembali pada Allah. Nah kemudian beliau kan diriwayatkan meriwayatkan sebelum zuhur pasti mengerjakan qobliyah, setelahnya mengerjakan ba'diyah dan sebagainya. Itu gambaran kesangat-seriusan beliau di dalam hubungannya dengan Allah. Lalu terhadap keluarganya yang monumental hadisnya apa itu? Khairukum li ahlihi, bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di dalam keluarganya. Ya mungkin kalau kita jabatan sebagai kepala rumah tangga adalah orang yang terbaik dalam ngurusi rumah tangganya. Walaupun jabatan seorang banyak, nah, Pak RT kalau kata sampai presiden, tapi rumah tangga itu ternyata harus yang lebih diperbaiki. Ya. Yang paling baik di dalam keluarganya itulah yang terbaik di antara yang lainnya. Jadi kalau seorang ibu rumah tangga yang baik adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Seorang anak yang terbaik di rumahnya itu. Lalu kalau dikembangkan menjadi pengembangannya orang yang terbaik di antara kita terhadap masyarakat, yang terbaik di masyarakat itu dan seterusnya. Sampai berarti sebagaimana Rasul mengatakan bahwa khairukum man talaqulu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara panjenengan adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Orang yang terbaik dalam pergaulan dunia yaitu yang umurnya panjang, amalnya bagus, sehingga anfa'uhum linnas. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Dalam sejarah tidak bisa kita jumpai Rasul itu merugikan orang lain. Rasul itu selalu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Kaitannya dengan alam, dengan hewan. Rasul pernah mengatakan bahwa mangkotala muskuron, barang siapa membunuh burung sejenis burung belecak itu hanya untuk main-main, bukan untuk kemanfaatan. Misalnya yang banyak di pasar itu beli, itu nanti burung-burung itu protes pada dari zaman yang lebih innafulanang kota lagi. Wahai Allah, si fulan dulu membunuhku dengan hanya untuk main-main. Rasulullah adalah orang yang sangat hati-hati di dalam menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam. Bahkan barang siapa memotong, memangkas pohon tanpa ada kesengajaan yang bermanfaat, itu pun sudah menyalahi aturan. Apalagi pohon-pohon itu disiksa, hewan disiksa. Yang menumbuhkan pohon itu siapa sebenarnya? Yang menghidupkan hewan itu siapa? Ya kan semuanya Allah. Ya, yang menghidupkan pohon Allah, yang menumbuhkan hewan, menumbuhkan pohon itu semua adalah Allah. Dan Allah punya tujuan yang jelas bagaimana disampaikan oleh utusannya pada kita. Sebagai contoh saja dulu kita sering lihat di rumah kita di kayu lemari dipan berbedanya ada hewan kecil. Apa itu namanya?
Yang di dalamnya itu, kalau bahasa saya bibit, di dalamnya itu. Siapa yang memasukkan, kemudian punya tujuan enggak? Yang memasukkan pasti orang, enggak mungkin yang punya rumah yang bikin lemari atau meja itu, ya kan? Enggak pernah ada manusia memasukkan hewan kecil ke dalamnya itu. Setelah sekian tahun, tiba-tiba ngerti-ngerti sudah merokok. Memberikan pelajaran, mereka semua makhluk itu diciptakan hanya untuk bertasbih, memuji-muji Allah, memahasucikan Allah. Jaminannya apa? Semua makhluk yang hidupnya sesuai dengan tujuan penciptaan dan menjalani proses hidup sesuai dengan prosedur pasti nggak akan pernah kekurangan. Contoh lagi namanya onggogo yang ada di rumah kita. Siapa yang menciptakan? Apa panjenengan yang memelihara? Bukan. Ya kan di rumah kita ada itu. Lalu pernah ada mereka piknik pergi cari makan? Tidak. Mereka hanya selalu bertasbih memuji Allah. Itu gambaran contoh apa yang pernah kita lihat, kita baca, dan kita buktikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sama manusia, manusia dengan alam, baik alam hewan, alam tumbuhan, termasuk alam makhluk yang mungkin menjadi musuh kita. Memberi peringatan bahwa musuh orang Islam ada berapa? Ada 2. Di Quran banyak disebut diantaranya bahwa menunjuk pada innahu lakum aduwwum mubin, itu 2 makhluk. Yang pertama ad-syaitan, setan bagi manusia, terus orang muslim adalah musuh yang paling nyata. Yang kedua innalladzina kafaru, musuh orang yang kafir pada Allah. Karena orang yang kafir pada Allah itu nanti pasti misinya untuk memusuhi orang-orang muslim. Maka wajib kita untuk ibadah tadi menyatukan visi dan misi kita bareng-bareng. Oke, Bapak Ibu yang memuliakan. Lalu contoh visi Rasulullah dalam hal hidup di akhirat ke surga. Ada misi-misi yang harus kita ketahui. Tapi misi kita kalau bisa adalah masuk surga secepat mungkin, karena sudah ditunggu-tunggu, jangan berlambat-lambat, ya, apalagi hisabnya terlalu berat. Pernyataan yang sangat-sangat menyenangkan, meskipun hanya bermodal, kalau kesimpulan saya bermodal KTP Islam, layak bulu jannah ila nafsun muslimah, tidak akan masuk surga kecuali pribadi yang muslim. Ini betul kalau rakyat dua KTP Islam mereka masuk surga. Tapi beliau lain-lain mengatakan bahwa bahasa kita, saya benar-benar melihat diperlihatkan Allah tentang orang yang terakhir masuk surga, terakhir dikeluarkan dari neraka, yaitu orang yang bermodal syahadat, ada keimanan di dalam hatinya meskipun sangat kecil. Tapi lain-lain Rasul memberitahu ada 7 golongan. Yudhillu membaru yaumaladin la ilaha. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan payung pada hari tidak ada payung kecuali payung Allah, yaitu pada yaumul hisab, yaumul qiyamah, hari dibangkitkan dari alam kubur menghadapi hari hisab. Ada 7. Menggantikan sebagai apa? Pertama diantaranya sebagai imam pemimpin yang hadir.
Yang kedua orang yang hatinya saya umatil kantin di masjid. Hati kita itu inginnya ke masjid. Pada orang itu Rasul mengatakan di antara 3 hal yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa adalah kasrotul khutbah ilal masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang dimaksud melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, zikir pada Allah dan berbuat baik dan seterusnya. Yang ketiga dari 7 itu adalah orang-orang yang tumbuh ya dalam keadaan selalu beribadah pada Allah. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai, berkumpul seperti ini atau berpisah itu semata-mata karena Allah, bukan karena masalah lain. Membenci karena Allah, mencintai karena Allah, bukan karena misalnya mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada 2 orang yang bersedekah dengan sangat ikhlas sampai-sampai seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Kemudian ada orang yang khususnya mungkin cowok atau cewek dibujuk rayu oleh lain jenisnya lalu mengatakan ini apapun saya takut pada Allah. Yang terakhir adalah orang yang zikir kepada Allah di waktu yang sangat sunyi di tempat yang sepi sampai menangis. Itu gambaran misi yang diantara harus kita kerjakan untuk memperoleh atau mencapai visi Yaumul Hisab, hisabnya ringan. Yaumul Hisab pada saat itu gambarannya, gambaran yang pernah disampaikan oleh Rasul adalah yang pernah diprotes oleh atau dipertanyakan dengan secara Belanda. Pada hari itu Yaumul Hisab, matahari didekatkan, lalu orang-orang sangat kepanasan sehingga keringatnya banjir keringat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak nutup. Lalu Aisyah dia kesan kita itu kita tunjukkan asik ya Rasulullah bisa saling melihat, enggak pakai. Lalu kata Rasul kengerian saat itu, ya ngerinya saat itu menghilangkan segala-galanya, jadi nggak sempat. Maka ada ayat yang perlu kita ingat-ingat. Kayak surat An-Naml ayat 89. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min fazain yauma idzin aminun. Barang siapa yang membawa kebaikan, datang membawa kebaikan. Nah, kalau yang visi terakhir tapi datang membawa kebaikan pada saat Yaumul Hisab, maka dia akan memperoleh balasan yang jauh lebih baik dan mereka itu aman dari segala macam keterkejutan. Kalau sebelumnya, mengapa tadi kita punya 2 visi dulu. Visi pertama kan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jangan terlalu pede sehingga malah terkejut. Nanti banyak orang yang terkejut pada saat mengakhiri dunia. Contoh orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Oh, kalau dulu saya sebagai debu, bukan jadi manusia. Oh, dulu kalau saya sebagai kambing, seandainya saya dulu sapi, enggak seperti ini. Itu terkejut. Kemudian juga jawab tunda-tunda kafaru lawan muslimin. Orang-orang kafir mengatakan oh seandainya saya dulu muslim. Tidak terkejut mengakhiri dunia dalam keadaan terkejut.
Tapi kalau kita sudah melakukan prosesnya dengan baik, sudah muslim, kemudian beramal soleh di bawahnya, nggak terkejut dengan segala macam keterkejutan, tidak akan merasa lebih aman. Kemudian pada ayatannya apa surat yang lain, manja'atil hasanati falahu nasru amsalihha. Berarti kalau digabung dua ayat tadi, ya satu kebaikan dibalas 10 kali. Wa manja'atil bisayyi'at, sebaliknya kalau datang menghadap Allah dengan membawa kejelekan, fakubat wujuhu finar, neraka baju wajahnya ditelungkupkan ke neraka. Terkejut. Yang terakhir Bapak Ibu untuk kajian kita, mudah-mudahan kita tentu menjadi orang yang husnul khatimah ketika mengakhiri hidup di dunia, nanti di yaumul hisab ringan, kemudian masuk surga karena dituntut oleh Rasul, gak usah yang paling terakhir, kalau bisa yang golongan yang depan lah. Kemudian gimana caranya? Ya itu sesuai dengan tuntunan yang dibuat oleh Muhammad SAW sebagai orang yang diberi pemenang. Dan itu dijamin Allah mencintai kita, memenuhi kebutuhan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu demikian. Sebagai penutup, ya mari kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum